informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Jeks TV, kembali lagi kepada saya, Zeki Alatas. Pertama-tama, terima kasih atas partisipasi kepada para sahabat Jeks TV yang selalu eksis ya melihat tayangan-tayangan Jeks TV, dan insya Allah tetap ini akan selalu memberikan motivasi dan juga tentang situasi yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia yang akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Baik, kita akan bahas tentang Brigade 08 jalani misi kemanusiaan, bantu penderita kanker di rumah sakit Malaysia. Wah, luar biasa ini organisasi ini. Dari wartahot.com nasional, Dewan Perwakilan Luar Negeri DPLN Brigade 08 Kuala Lumpur, Malaysia membantu warga negara Indonesia yang dirawat di rumah sakit negeri jiran itu. Hari ini tim Brigade 08 DPLN Malaysia membantu pengurusan keluar dari hospital Ampuan Rahimah Klang PMI asal Lombok Tengah. Bapak Kamarudin bin Zakaria, Ketua DPLN Brigade 08 Malaysia, dalam keterangan persnya Jumat 2 Desember 2022 dalam proses pengurusan Brigade 08 tak menemukan kendala dalam urusan karena pilihan mendapat pertolongan dari Ketua IPK Alam. Kami berterima kasih kepada IPK Alam yang sudah peduli dengan warga Indonesia yang bernasib kurang baik di negara ini, katanya. Ya memang luar biasa ya organisasi Brigade 08 ini, artinya ada di luar negeri, bisa memberikan bantuan secara sukarela dan kegiatan sosial karena banyak di negeri jiran tersebut, khususnya di Malaysia maupun negara-negara lain yang memang memerlukan bantuan para sahabat Jeks TV. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang bermasalah tentang di perusahaannya maupun kecelakaan, nah ini organisasi inilah ya, salah satu organisasi inilah yang memberikan bantuan atau upaya-upaya hukum maupun kegiatan sosial, ada yang meninggal maupun butuhkan ambulan. Nah ini walaupun Brigade 08 ini yang ada di Indonesia maupun nasional, ini pun juga ada di luar negeri. Baik, saya lanjutkan. Kami berterima kasih kepada IPK Alam yang sudah peduli dengan warga Indonesia yang bernasib kurang baik di negara ini, katanya. Terima kasih Pak telah mensupport Brigade 08 DPLN Malaysia dalam misi kemanusiaan PMI, ujarnya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, Brigade 08 akan melanjutkan pemulangan ke Karawang, Jawa Barat. Oh, jadi setelah pasien tersebut ya diurus oleh Brigade 08 DPLN luar negeri, akan diproses pemulangannya ke kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat. Begitu para sahabat Jeks TV. Kita doakan organisasi ini tetap eksis selalu dan berkembang di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, yang berikutnya kita lihat satu persatu sahabat Jeks TV. Nah ini mulai lagi nih yang ada saat ini, selain gempa di Cianjur, Jawa Barat, ini baru masih anget-angetnya nih kabarnya, ini masih panasnya ini berita ini. Gempa magnitudo 6,4 guncang Garut terasa hingga Bandung. Para sahabat Jeks TV, kita harus selalu memberikan kepada seluruh lapisan masyarakat apabila ada yang terkena gempa maupun apapun itu cobaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi artinya kita harus selalu mensyukuri apa nikmat yang diberikan ya, dan kita menjauhi segala larangannya. Para sahabat Jeks TV dimanapun Anda berada, dengan adanya gempa ini menurut saya ya, ini adalah warning ya, warning dari Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan seisinya, bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat daripadanya.
Makanya dari itu kita harus jangan lupa diri, ya. Baik, saya lanjutkan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 3 bulan 12 2022. Getaran gempa terasa hingga Bandung. BMKG mencatat gempa itu terjadi pada pukul 16,49 WIB. Lokasinya berada pada 7,49 LS 10758 BT, tepatnya 46 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 106 km. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat kecuali telah dianalisis ulang seismologis, demikian tulis BMKG dalam akun Twitter resminya. Salah seorang warga Bogor, Opin, merasakan getaran gempa tersebut. Begitu pula warga Bandung juga ikut merasakan gempa. Nah, selain di gempa di Garut terasa hingga Bandung, ada juga yang memberikan kabar kepada saya, mereka di Jakarta pun merasa kena goncangannya gempa itu. Tapi saya tadi nggak merasakan. Ada yang bilang juga merasakan ada gempa. Para sahabat Cek TV, nah kalau para sahabat Cek TV juga merasakan, ya jangan lupa ya memberikan komen yang baik-baik. Nah, jadi saya lanjutkan lagi kembali ini tentang politik para sahabat Cek TV. Saya bacakan para sahabat Cek TV. Lautan massa antusias kerubungi Anies di Aceh, Selat Bandar menggema. Nah, Anies lagi. Jadi memang Pak Anies ini banyak mungkin fansnya ya. Luar biasa sambutan masyarakat. Baik, saya bacakan. Banda Aceh, CNN Indonesia. Calon Presiden Capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, melanjutkan safari politiknya ke Aceh setelah izin penggunaan lokasi Taman Sultana Safiatuddin Banda Aceh dicabut Dinas Pemkot setempat. Wah, ada apa nih para sahabat Dex TV? Artinya izin penggunaan lokasi dicabut Dinas Pemkot setempat, ada apa ya? Apakah memang secara administrasinya belum lengkap, atau memang kunjungan kedatangannya terlalu on the spot ya, terlalu, maksudnya ya seharusnya berapa hari sebelumnya kedatangan sudah ada pemberitahuan. Nah, itu mungkin teknis ya, tapi ini sepertinya sudah terjadi lautan massa di Aceh, berarti kan aman, terkendali. Saya lanjutkan para sahabat TV. Anies diketahui tiba di Banda Aceh Jumat tanggal 2 bulan 12 lalu, langsung menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Kedatangan Anies di masjid yang menjadi ikon Banda Aceh itu disambut warga yang sudah menunggu. Pantauan CNN.com, usai salat sebagian warga bertahan di halaman masjid. Untuk menanti Anies keluar dari dalam masjid, mereka juga melantunkan selawat badar. Saat keluar masjid, warga langsung mengerumuni Anies yang hendak berjalan menuju tempat parkir kendaraan. Anies sempat bertahan di dalam halaman masjid karena jumlah massa yang begitu ramai hingga menyesaki jalan. Subhanallah, artinya memang banyak sekali ya yang mendukung Pak Anies. Ya, saya harapkan doa yang terbaik untuk Pak Anies dijalankan dan diberikan kemudahan dimanapun tujuannya, keliling Indonesia maupun di luar negeri, diberikan kemudahan. Tidak ada satupun yang dapat mempersulit keadaannya. Artinya safari politiknya pun juga atau silaturahimnya juga tetap berjalan, tidak ada masalah, tidak ada yang menzoliminya. Begitupun juga dengan bakal capres-capres dari partai yang lain ya. Yang penting kita berpolitik secara sehat,
ya. Tidak ada yang menyebarkan hoax atau yang saling menjelek-jelekan. Sudah capek lah ya. Bangsa Indonesia ini harus maju di tahun 2024. Siapapun nanti presidennya yang sudah dipilih oleh rakyat, ayo sama-sama kita semua mendukungnya sebagai anak bangsa. Baik, saya lanjutkan lagi. Warga umumnya ingin bersalaman dengan Anies hingga berfoto. Teriakan Anies for Presiden RI juga menggema di halaman masjid. Setibanya di bawah menara Masjid Raya, Anies juga mendatangi spanduk putih yang terbentang berisikan dukungan warga untuk dirinya. Seorang jamaah salat Jumat Asar mengaku rela datang dari Lok Sumawe hanya untuk melihat dan bertemu Anies, namun ia sedikit kecewa karena tak bisa bersalaman dengan Anies karena membludaknya warga yang mendekati mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Saya sengaja datang dari Lok Sumawe hanya untuk bersalaman dan melihat Anies lebih dekat, ujar Asar. Kedatangan Anies ke masjid dikawal ketat aparat kepolisian. Sejumlah polisi ditempatkan di berbagai sudut masjid. Usai dari sana, Anies langsung bergerak menuju kantor Wali Nangure Aceh silaturahim. Nah, menurut saya, para sahabat Jax TV maupun sukarelawannya Pak Anies Baswedan, kalau memang ya mau bertemu Pak Anies atau pas lagi ada kegiatan tidak sempat bersalaman dan tidak sempat berfoto, jangan kita berkecil hati. Yang penting kita doakan agar setiap silaturahimnya Pak Anies diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan. Begitupun juga dengan bakal capres-capres yang lainnya. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Siapapun nanti anak bangsa yang terpilih pada tahun 2024, itulah suara rakyat, itulah suara dari Tuhan. Jadi jangan sampai ya kita berkampanye hitam, black campaign, ya nebar hoax, nebar kebencian, udah nggak zaman lah sekarang. Ya, para sahabat Jax TV, jangan lupa memberikan komentar yang membangun, ya, jangan yang menjelek-jelekan atau yang saling benci, ya. Memberikan komentar itu tidak rugi, ya, justru mendapatkan pahala. Jadi bagaimana Jax TV ini berkembang lebih besar lagi, lebih maju lagi untuk siapa ya? Untuk anak bangsa. Jadi saya selesai sampai di sini para sahabat Jax TV. Jangan lupa ya share, like, komen. Terima kasih. Salam Jax TV.